Tapi apa tuh sambungannya ya? Ketika orang jadi pribadi yang tidak usil, akhirnya auranya terpancar. Kalau orang tidak usil akan hidup orang, pada akhirnya apapun yang akan dia kerjakan itu fokus dan percaya diri. Oke. Kan ketidakpercayaan diri itu yang membuat kita usil. Terpengaruh dengan orang-orang di sekitar. Iya, terpengaruh. Kita tanpa sadar apa sih orang itu, nah itu udah usil. Oke. Apa sih orang itu? Kayak dia paling keren, itu udah usil. Ariel tuh aja ngomongin orang, pasti kelagapan. Jadi bukan karena turunan apa, terus karena apa. Nggak ada sambungannya Ya nggak ada lah. Murni karena pribadi yang dan dia itu bukan pribadi yang ini, yang menjilat. Ya senang ya senang, nggak bisa dia kamuflase. Kamu memuji-muji orang gitu. Lihatlah di manapun dia tampil, di medsos, di televisi, di mana, ada nggak sih yang bisa menceritakan aslinya dia? Nah, orang yang tidak usil dengan hidup orang itu biasanya fokus dengan hidupnya sendiri, fokus dengan cita-citanya, fokus dengan keinginannya. Keusilan itu kan muncul karena kita berasa rendah dari orang lain atau berasa lebih. Nah, sedangkan setiap manusia itu punya jalan hidup masing-masing gitu. Nah, itu gimana biar semuanya ingat ya, biar kita nggak jadi pribadi yang merasa rendah, kita juga tidak menjadi pribadi yang merasa lebih dari orang lain. Ketidakusilan itu akan menjadikan kita pribadi yang netral. Pokoknya fokus sama diri sendiri. Iya. Kalau mampu membantu, bantu. Kalau tidak mampu, katakan. Kalau mampu beli mobil, beli. Kalau tidak mampu ya terima. Kan itu. Yang menurutku dia itu yang paling dominan dari dirinya itu menurutku perfect dan tidak usil akan hidup orang. Kan lihat aja tuh kalau ngomong, kecuali dengan teman yang benar-benar akrab ya, yang benar-benar saling tahu, pasti cepat dia ngomong, pasti lancar, gitu. Makanya jangan heran dia itu menarik. Terus dia pribadi yang sangat amat tidak gampang untuk menceritakan pribadinya. Siapa temannya tadi yang disebut paling dekat tuh Lukman? Coba tanya tentang gimana sih sebenarnya pribadi Ariel. Pasti tidak semuanya tahu. Satu lagi yang harus dicontoh dari dirinya, pribadi yang mandiri. Jadi butuh orang itu kalau memang tidak mampu. Selagi mampu ya berdiri sendiri. Itu Ariel, menurutku ya. Teman akrab, makanya gue tahu. Kayaknya sering nongkrong ya. Karena ya kalau tahu tidak detil gitu. Kalau tidak benar-benar tahu, manalah berani menceritakan ini. Kayaknya yang dibahas di sudut pandang ini kan setiap episodenya tuh lu ajak nongkrong dulu, kalau nggak teleponan dulu tiap malam ya. Ya iyalah, menceritakan kepribadian orang, kalau salah kan beresiko. Ya. Ini penting karena
Bagi orang-orang yang melihat Ariel hanya menilai ya dari apa yang tampakkan, pasti mengiranya wah Ariel pasti selalu senang, nggak pernah susah, pokoknya sempurna. Padahal kan semua orang sama aja. Kenapa dia tidak pernah terlihat susah? Tidak pernah terlihat galau kan dia tuh. Bahasa kerennya kan gitu. Karena sebisa mungkin apapun yang dia alami dia simpan dan selesaikan sendiri. Gitu. Makanya siapapun yang pernah dekat dengan dia, baik itu teman, baik itu pacar, pasti di titik selalu penasaran. Seperti apa sih orangnya? Selalu bikin penasaran. Dan keberadaannya itu membekas. Diakui atau tidak. Satu lagi yang mungkin orang tidak banyak tahu. Sebenar-benarnya dia itu pribadi yang sangat amat sederhana. Jadi bukan pribadi yang mewah, yang bukan glamor gitu bukan, ya, bukan. Pribadi yang sangat sederhana. Satu, yang kedua ya harus kuberitahu lah. Punya sifat sosial yang tinggi. Jadi kalau nolong tuh betulan nolong, bukan karena ada maunya. Gitu. Itu Ariel. Makanya dia punya daya tarik. Makanya dirinya tuh seperti magnet. Terus tiap langkahnya itu, baik itu nongkrong, baik itu berteman, baik itu punya pacar, bahkan mungkin punya istri kelaknya nanti, harus ada gunanya gitu nah. Jadi hidupnya itu tidak notabene dominannya main-main gitu. Kayak ini kan kabar berhenti manggung kan? Ya, bandnya hiatus. Paling nanti muncul lagi. Rehat aja dulu, menurutku ya. Mempersiapkan apa dulu. Habis itu muncul lagi. Gitu. Tapi apakah keberadaan Ariel nih ya, kebanyakan orang kalau ada orang yang keren, yang menarik di sebuah kelompok itu, akhirnya malah jadi persoalan. Karena kok yang lain seperti tidak terlihat gitu. Hanya orang itu aja. Apakah itu juga jadi persoalan yang besar yang dialami Ariel, seorang Ariel? Ya pasti. Tapi tahu nggak, ketika ada orang keren, terus orang di sampingnya jadi tidak terlihat. Karena orang di sampingnya itu tidak menerima keberadaannya dan ikhlas. Buktinya Lukman itu terlihat. Tidak mengakui ya, tidak menerima. Iya, kalau Lukman itu kan menerima keberadaan. Kelihatan banget dia dengan malahan apa-apa Lukman kelihatan banget. Karena Lukman pun terima dia, ya itulah Ariel. Mau ngomong apa? Dengan ikhlas. Jadi supaya kita tetap terlihat di samping orang-orang yang keren, terimalah orang yang keren itu dengan keikhlasan. Jangan punya niat manfaatin. Jangan bersifat kamuflase, akan tenggelam dengan sendirinya. Apalagi diajak bersaing. Waduh, kalau diajak bersaing tambah tenggelam. Yang aku tahu itu tadi, Ariel bukan pribadi yang sembarangan. Terbukti kan apa yang sampai detik ini dia tetap di atas. Betul. Mau
di ruang lingkup musik, mau Di luar itu. di luar ruang lingkup musik, pokoknya yang namanya Ariel keren, Betul. diakui atau tidak, gitu. Tapi percaya nggak kalau aku bilang gitu, Ariel itu ada kalanya muncul ketidakpercayaan diri. Sekeren itu orang, Sekeren itu, seterkenal itu, ada kalanya muncul ketidakpercayaan diri. Kalau Nah. apa itu? nah tahu nggak sebabnya? Karena terlalu banyak orang yang mengidolakan dia, karena terlalu banyak orang yang mengagumi dia, sehingga ada ketakutan takut mengecewakan. Oh. Nah di saat itulah ketidakpercayaan diri muncul. Oke. Nah, itu yang aku rasakan. Wow, kan sahabat. Nongkrong dulu kayaknya tadi malam ya. Jadi ketidakpercayaan itu penyebabnya itu karena beban tanggung jawab Ya. atas orang-orang yang mengidolakan dia dan dia tidak mau mengecewakan gitu. Itu jarang loh ada yang berpikir seperti Oh iya, itu. dia salah satu pribadi yang dengan fans itu ya fans benar-benar. Coba tanya deh orang di sekitarnya, pasti Ariel itu pribadi yang menyenangkan. Ya nggak usah tanya aku kan, karena aku yang menceritakan. Takutnya nanti siapa sih lo? Nggak tahu kan? Ya yang ngomong sok tahu sini aja biar aku baca. Kalau harus kenal dulu, dekat dulu, akrab dulu baru ku baca ya siapapun bisa seperti itu. Ini kan justru luar biasanya, harusnya yang nonton tuh mikir. Ini mending kalau Ariel kan lo tahu ya. Ya. Kemarin bahas artis BTS. luar K-pop yang lo sendiri aja nggak tahu, namanya aja nggak pernah dengar kan, nggak pernah lihat gitu. Ya, Terus itulah. ini ada trauma yang dalam Ariel tuh atas Trauma akan apa? di ruang lingkup pertemanan dan persahabatan. Oh ya. Karena menurutku apapun apa yang terjadi dengan dirinya beberapa tahun yang lalu itu hal yang dia Tidak sangka-sangka gitu. Jadi makanya dia kalau mau dekat sama orang tuh maju mundur. Menurutku benar nggak sih? Karena dia itu kalau suka total, gitu. Kalau senang ya total, nggak ada yang disembunyikan. Terlihat kalau dia senang. Orang yang menarik itu orang yang apa adanya. Orang yang tidak kamuflase itu orang yang menarik. Di luar di samping karena tidak usir. Jadi selama dirimu tidak kamuflase, selama itu pula dirimu akan menarik. Nah dia salah satunya menurutku pribadi yang tidak kamuflase.